wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan kembali masih dalam fikih sujud, di mana pembahasan kita ada 3 sujud. Pertama adalah sujud tilawah, kedua adalah sujud syukur, dan yang ketiga adalah sujud sahwi. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas dalil-dalil terkait dengan sujud sahwi. Tidak salah kita ulang kembali biar untuk mengingat dan bisa bersambung dengan pembahasan kita. Baik, jamaah rahimakumullah, ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang kasus sujud sahwi, dan ini tentunya terjadi pada Rasulullah SAW. Saya bacakan dulu dari hadis yang pertama nanti hingga hadis yang ke-6 ya. Hadis yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza nudiya bil adani adbara syaitanu lahu turat." Apabila adzan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut. Hatta la yasma'al adzan, hingga tidak mendengar adzan tersebut. Fa idza qudiyal adzan, apabila adzan telah selesai dikumandangkan, aqbala, maka dia pun kembali. Fa idza thubiba biha, maka apabila dikumandangkan iqamah, maka adbaro, setan itu pun berpaling lagi. Fa idza qudiyat tathwib, ketika iqamah sudah selesai, maka aqbala, dia datang kembali, yaqturu bainal mar'i wa nafsihi, sehingga ia akan melintas di antara seseorang dan keinginannya. Yaqulu, kemudian dia akan menggoda orang tersebut, uzkur kada, coba ingat ini, coba ingat ini. Lima lam yakun yadhkur, sampai orang itu menjadi mengingat sesuatu. Hatta yadhalla rajulu in yadri kam shalla, sehingga seseorang yang telah digoda syaitan untuk mengingat-ingat sesuatu dalam sholatnya, dan dia teringat sesuatu sampai dia menjadi lupa berapa rakaat dia sholat. Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla, sehingga jika salah seorang di antara kalian tidak tahu berapa rakaat yang telah kalian kerjakan dalam salat kalian, falyasjud sajadataini wa huwa jalis, maka sujudlah dengan 2 kali sujud sedangkan kalian dalam keadaan duduk. Begitu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Sebagaimana pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan jamaah bahwa hadis ini merupakan hadis yang menunjukkan kepada kita syariat tentang sujud sahwi, bahwa inilah pekerjaannya syaitan, selalu mengganggu manusia meskipun dia sedang dalam ibadah, tetap diganggu agar ibadahnya itu rusak. Paling tidak minimal rusaknya ibadah, terkuranginya pahala. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka merusak ibadah ya dengan tujuan ibadah itu
diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal dengan cara ini dia rusak ibadahnya, dengan cara mengingat-ingat ya, sehingga dia mengingat hal-hal ataupun sesuatu yang menjadikan sholatnya tidak konsentrasi. Maka ketika dia tidak ingat berapa jumlah rakaat yang telah dia kerjakan, ya, maka mantapkan saja kemudian sujud 2 kali, sujud dalam keadaan duduk. Itu kata Nabi SAW. Kemudian jamaah, hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim, ya, rahimahullah taala. Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi." Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, falam yadri kam shalla thalathan am arba'an. Dia tidak mengetahui berapa rakaat yang telah dia kerjakan, apakah 3 atau 4. Maka Nabi memberikan solusi ketika kita dalam keadaan bingung, ragu apakah kita sholatnya sudah 3 atau 4 rakaat. Nabi memberikan solusi, fal yatrahi syakka wal yabni ala mastaiqana. Tinggalkan keraguan dan kemudian ambillah yang kamu yakini. Tsumma yasjudu sajadatain, kemudian bersujudlah 2 kali sujud qabla an yusallima, sebelum engkau salam dari salatmu. Fa in kana shalla khamsan, kok ternyata salatnya 5 ya rakaat, ya syafa'na lahu, maka kami menggenapkan salatnya. Ya. Wa in kana shalla itmaman li arba, jika dia salatnya ternyata sudah sempurna 4, ya karena targhiman li syaitan, itu sebagai apa? Bentuk penghinaan bagi syaitan. Seperti itu ya. Nah, ini solusi yang Nabi SAW berikan kepada kita saat kita dalam keadaan ragu untuk menentukan jumlah rakaat yang telah kita kerjakan dan saat itu kita lupa. Begitu. Taib. Kemudian yang ketiga, nah tadi sujudnya sebelum salam. Ya. Kemudian yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menuturkan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah salat bersama kami, ihda salatai al-ashi, di antara salah satu dari 2 salat petang, ya. Imma dhuhra wa imma al-asra. Itu mungkin salat zuhur atau asar, ya. Fasallama fi raka'ataini, beliau tiba-tiba salam di rakaat yang kedua. Jadi sudah tahiyat kedua Nabi salam. Thumma ata jid'an fi qiblatil masjid, kemudian beliau pergi ke sebatang pohon kurma di arah kiblat masjid. Fastanada ilaiha, beliau bersandar pada batang pohon kurma itu. Lalu kemudian mughadiban, dalam keadaan beliau marah. Ya. Wa fil qaum, pada saat itu ada Abu Bakar yang menjadi makmum dan Umar. Fahaba an yatakallama, akan tetapi keduanya takut untuk berbicara. Wa kharaja sari'an an-nas, ya. Lalu kemudian saat itu ketika tidak ada yang berbicara, ya, dan orang-orang suka cepat-cepat telah keluar sambil berujar, ya, bahwa sholat tadi dikosor, usiratis sholat. Jadi orang-orang itu cuman, kalau bahasa kita, cuman bicara di belakang aja, tapi nggak berani ngomong sama Rasulullah SAW. Nah, saat itu ada seseorang yang dia berdiri, kemudian menunjuk tangannya, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku siratis sholat. Apakah sholatnya dikosor? Amnasita, atau kau lupa?" Nah, ketika itu Nabi, ya, langsung melihat ke arah kanan dan ke kiri.
Barangkali ada yang menguatkan bahwa benar apa yang dikatakan orang ini. Lalu kemudian ketika Nabi bertanya apakah benar orang ini, maka para sahabat yang lain mengatakan shadaqa, dia benar. Lam tusalli illa raka'ataini, kau tidak salat kecuali hanya 2 rakaat. Maka saat itu fasalla raka'ataini, beliau menambah lagi salat 2 rakaat. Wasallama, kemudian salam. Thumma kabbara, kemudian bertakbir. Thumma sajada, kemudian sujud. Thumma kabbara, kemudian takbir. Farafa'a, kemudian duduk. Thumma kabbara, beliau bertakbir dan sujud. Thumma kabbara wa rafa'a, kemudian beliau setelah itu bangkit dari sujudnya. Selesai. Jadi tidak diakhiri dengan salam, tapi sujudnya itu berada setelah salam. Nah, ini kasus yang kedua. Ya, baik. Jadi menambah sholat setelah sholat itu selesai. Seperti itu. Kemudian hadis yang keempat, ya. Hadis dari Imran bin Husain diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salal asra, beliau salat asar. Fasallama fi 3 raka'atin, beliau salam di rakaat yang ketiga. Tsumma dakhala manzilahu, kemudian beliau masuk ke rumahnya. Faqama ilaihi rajulun yaqulu lahu al-khirbab, maka ada seseorang yang sering dipanggil khirbab itu berdiri. Wa kana fi yadayhi tul, lalu kemudian ya dia dikatakan khirbab itu karena di kedua tangannya panjangnya. Faqala, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Fadzakara lahu sani'ahu, kemudian disebutkan kasusnya bahwa beliau salat hanya 3 rakaat pada salat asar. Maka saat itu wa kharaja ghadbana yajurru ridaahu, Nabi akhirnya keluar lagi dari rumahnya dalam keadaan marah sambil menyeret ridaknya atau pakaian bagian atas. Hatta intaha ilan nas, sampai beliau benar-benar berhenti di hadapan semua orang-orang yang ada di situ. Faqala, kemudian beliau bertanya, asadaqa hadza, benarkah apa yang dikatakan orang ini? Qalu, para sahabat yang lain menjawab, na'am, iya. Sehingga beliau fasalla raka'atan, menambah 1 rakaat. Tsumma sallama, kemudian salam. Tsumma sajada sajadataini, tsumma salama, kemudian sujud 2 sujud, kemudian salam lagi. Jadi pada kasus yang ini adalah beliau kekurangan sholatnya, kurang 1 rakaat, beliau tambah lagi, lalu kemudian salam. Setelah itu sujud sahwi 2 rakaat, kemudian ditutup dengan salam. Yang tadi tidak ditutup dengan salam langsung, yang ini ditutup dengan salam, seperti itu. Baik, kemudian jamaah, hadis yang kelima, hadis dari Abdullah bin Buhainah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Buhainah ini menuturkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati dzuhri wa alaihi julus. Rasulullah pernah melaksanakan salat zuhur namun tidak melakukan duduk. Julus, duduk di sini adalah tasyahud awal, ya. Falamma atamma salatahu, ketika beliau menyelesaikan salatnya, sajadata ini, beliau sujud 2 kali sujud. Fakabbara fi kulli sajadatin wa huwa jalis, beliau bertakbir setiap hendak sujud, beliau dalam keadaan duduk. Qabla an yusallima, sebelum salam. Wa sajadahu manas ma'ahu, maka nama nasya minal julus, ya. Maka manusia, orang-orang mengikuti sujud bersama beliau sebagai ganti yang terlupa dari duduk tasyahud awalnya, begitu. Jadi Nabi meninggalkan, bukan rukun ya, kalau tasyahud awal itu adalah wajibnya sholat, ya. Maka disitulah Nabi tidak bisa kembali lagi untuk melaksanakan tasyahud awal tadi karena sudah jauh tentunya. Beliau teringat, lalu kemudian beliau sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan sebelum salam, begitu, ya. Baik. Kemudian jamaah yang keenam, yang terakhir, dari Abdullah bin Mas'ud,
Ia menuturkan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan. Rasul pernah salat bersama kami 5 rakaat. Faqulna, kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, azida fi salat, apakah kau tambah dalam salatmu? Qala wa ma dzaka? Beliau menjawab, ada apa ini? Qalu, maka akhirnya para sahabat yang lain juga menimpali, shallaita khamsan, kau salat 5 rakaat. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku manusia sama seperti kalian. Adzkuru kama tadzkurun, kadang aku ingat seperti mana kalian kadang juga ingat. Wa ansa kama tansaun, dan aku kadang juga lupa sebagaimana kalian juga lupa. Lalu kemudian tsumma sajada sajadai as-sahwi, beliau sujud 2 kali sujud sahwi, begitu. Jadi kelebihan nih rakaatnya, udah salam ditegur, lalu kemudian beliau sujud dan para sahabat pun ikut sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, inilah ya 6 hadis terkait dengan sujud sahwi, dan ini juga sebenarnya merupakan penjelasan dari kasus-kasus yang ada. Di sebagian dari hadis ini ya, ini bisa kita ambil hukum sujud sahwinya ketika kita sholat sendirian, dan di sebagiannya ada terkait dengan sholat berjamaah ya, sholat berjamaah, dan menemukan beberapa kekurangan, dan disitulah kemudian diadakannya sujud sahwi. Tayyib. Jamaah sekalian rahimakumullah ya. Nah, dengan hadis-hadis ini ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang menjadi dan kasus ini menimpa pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana hukum sujud sahwi ini? Nah, sujud sahwi ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya wajib. Begitu. Kenapa? Karena pertama, dalam hadis-hadis yang telah tadi kita dengarkan ataupun yang kita bahas, bahwa sujud sahwi ini seringkali menggunakan kata perintah. Fal yasjud, maka bersujudlah, ya kan? Sedangkan hukum asal perintah itu wajib. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sujud sahwi ketika ada sebab, ya kan? Ada nggak ketika Nabi saat ditegur kemudian beliau nggak sujud sahwi? Dalam kasus tadi yang sudah kita bacakan hadis-hadisnya kan, tidak ada. Jadi hampir semuanya kasus ketika terjadi kekurangan ataupun kelebihan dalam rakaat selalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi. Berarti menandakan bahwa sujud sahwi ini hukumnya wajib seperti itu. Ya. Allah Taala a'lam bishawab. Kemudian kita masuk kepada sebab adanya sujud sahwi. Ada beberapa sebab nih. Pertama adalah karena adanya kekurangan. Baik, kekurangan dari segi apa? Pertama, ketika meninggalkan rukun sholat. Nah, rukun sholat itu apa saja? Rukun sholat itu apa saja kira-kira? Kalau kita bicara rukun sholat, kita akan kembali ke hadis Nabi saat beliau mengajarkan sholat kepada orang yang sholatnya belum. Ya. Rukun sholat itu diantaranya adalah apa? Pertama, yaitu dalam keadaan rukun sholat itu pertama adalah rukuk, ya. Kemudian i'tidal, kemudian tadi takbiratul ihram tentunya, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian tumakninah. Maka ini adalah rukun-rukun sholat, ya. Dan ditambah lagi dengan membaca surat Al-Fatihah.
karena Al-Fatihah itu termasuk di antara rukun sholat seperti itu. Jadi ada 7 rukun sholat itu. Baik. Pertama, karena adanya kekurangan, contoh meninggalkan rukun sholat seperti dia lupa ruku ataupun sujud. Ada orang yang sholat Allahu Akbar, misalnya waladhdallin amin, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, langsung sujud, nggak ruku dan bahkan nggak i'tidal, lupa dia. Ya. Jadi begitu ya. Ini bisa terjadi, bisa saja terjadi seperti itu. Ini contoh saja. Baik, saya jelaskan di sini. Jika meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa, saya lupa nih. Kemudian ia mengingatnya sebelum memulai membaca Al-Fatihah pada rakaat berikutnya. Misal dia lupa di rakaat pertama, belum ruku, tapi langsung sujud. Setelah itu dia bangkit, ya. Dia ingat ternyata dia belum ruku di rakaat pertama tadi. Nah, maka hendaklah ia mengulangi rukun yang ia tinggalkan tadi. Jadi diulangi lagi, ya. Diulangi lagi. Artinya di rakaat yang pertama itu sholatnya tidak dianggap. Seperti itu. Ya. Ini mungkin terjadi kalau kasusnya sendiri ya. Tapi kalau sholat berjamaah sepertinya jarang sekali. Orang tiba-tiba langsung sujud kan, kayaknya yang belakang pasti semuanya teriak subhanallah, ya kan? Nggak mungkin ya. Tapi ini mungkin terjadi saat kita sholat sendiri. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, pikiran kita udah kemana-mana ya. Jadi begitu ya. Lalu kemudian dia ulangi lagi, dilanjutkan melakukan rukun yang setelahnya. Setelah ditanggalkan tadi, kemudian dilanjutkan melakukan rukun setelahnya. Kemudian adalah ia melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, jika ia meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa, dia mengingat nih setelah memulai membaca Al-Fatihah pada rakaat berikutnya, maka rakaat sebelumnya yang terdapat kekurangan rukun tadi jadi batal. Ketika itu ia membatalkan rakaat yang terdapat kekurangan rukunnya tadi dan ia kembali menyempurnakan sholatnya. Jadi bedanya yang pertama itu tadi, dia belum Al-Fatihah, lupa bahwa dia belum ruku, sehingga dia ulang lagi itu, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud kembali dua kali sujud, kemudian dia bangkit. Begitu ya, sebelum baca Al-Fatihah. Nah, kalau sudah bablas dia masuk ke rukun berikutnya yaitu Al-Fatihah, maka di rakaat yang pertama itu sudah tidak dianggap. Berarti dia nanti harus menambah 1 rakaat lagi, lalu kemudian sujud sahwi di akhir sholat begitu. Ya, paham? Contohnya begini. Rukuknya enggak ruku. Kemudian dia sudah rakaat pertama kan berdiri, sudah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, tadi aneh lupa, aneh belum ruku tadi misal. Ya sudah, dilanjutkan saja. Berarti yang tadi rakaat pertama batal. Berarti dianggap yang barusan ini dia merupakan rakaat yang pertama. Begitu. Tentunya sekali lagi ini kasus pastinya dalam keadaan sholat sendiri. Tak mungkin kita dalam sholat berjamaah kemudian nggak ditegur. Ya. Orang akan merasa aneh saja kok sholat nggak pakai ruku, apalagi sama i'tidal. Habis sholat sujud dong. Saya saja kalau jadi imam di hari Jumat, ya, itu padahal itu ada sujud tilawah, itu aja dianggap 1 rakaat yang tidak ada rukuknya. Sampai sekarang itu orang yang awam itu mendakwah bahwa saya itu kalau jadi imam subuh di hari Jumat pasti 3 rakaat, begitu. Padahal kan cuma 2 rakaat, Pak. Itu yang pertama itu karena ada tambahan sujud tilawah. Ya kalau kita pernah ngaji ya kita tahu, oh ada sujud tilawahnya tadi.
Ya, karena sujud tilawah kan nggak ada rukuknya, nggak ada i'tidalnya, langsung sujud. Nah dikira itu sudah satu rakaat seperti itu. Ya itulah jahilnya orang, nggak mau tanya tapi langsung mengecat saja bahwa ini sesat, sudah selesai. Waliyadzubillah, ya begitu. Kemudian yang ketiga adalah jika lupa melakukan satu rakaat atau lebih. Misalnya baru melakukan 2 rakaat salat zuhur, namun sudah salam ketika itu, maka hendaklah ia tambah kekurangan ketika ia salat ingat, kemudian hendaklah ia melakukan sujud sahwi sesudah salam. Ini kasusnya Nabi tadi, ya kan? Kurang 2 rakaat, dia udah salam nih. Jadi kan kurang 2 rakaat, dia ingat, nah maka dia salatnya ditambah lagi 2 rakaat, kemudian dia sujud sahwinya setelah salam, begitu. Nah itu kalau meninggalkan rukun-rukun sholat. Kemudian yang kedua adalah jika yang ditinggalkan itu adalah wajibnya sholat, bukan rukun. Nah, sudah kita bahas ya tentang rukun sholat, wajibnya sholat, sudah belum? Sudah ya, sudah lama ya. Atau mungkin antum juga sudah lupa. Gitu. Saya yakin husnudzon antum lupa. Baik. Maka ulama itu mengatakan afatul ilmi an-nisyan. Bencananya ilmu itu apa? Lupa, itu. Ya. Bencananya ilmu itu lupa. Jadi kalau orang sudah sering lupa ilmu agama itu, ya, itu sudah bencana itu. Ya. Jadi begitu. Baik, meninggalkan wajibnya sholat. Ya, contoh tasyahud. Ya. Tasyahud ini kan wajibnya sholat, dia bukan rukun sholat. Jika meninggalkan wajib sholat lalu mampu untuk kembali melakukannya dan ia belum beranjak dari tempatnya, maka hendaklah ia melakukan wajib sholat tersebut. Pada saat itu tidak ada kewajiban sujud sahwi. Contoh, sudah di rakaat kedua nih, Allahu Akbar, sujud. Kemudian harusnya setelah sujud kedua kan dia tasyahud awal, tapi dia enggak langsung mau bangkit berdiri, Allahu Akbar, yang belakang langsung Subhanallah, langsung begitu, kaget ya. Nah akhirnya ingat baru dan langsung duduk. Nah kalau dia masih mampu untuk bisa duduk, maka tidak ada sujud sahwi. Jadi begitu. Ya. Jadi dilihat dulu nih yang mau tertinggal itu yang wajib apa yang rukun, seperti itu. Nah kalau ini yang wajib, jika mampu untuk kembali maka kembali. Ya, jadi seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, keadaannya jika meninggalkan wajib sholat lalu mengingatnya setelah beranjak dari tempatnya, namun belum sampai pada rukun selanjutnya, maka hendaklah ia kembali melakukan wajib sholat tadi. Pada saat ini juga tidak ada sujud sahwi. Contoh tadi sama, ya. Tapi kalau tadi kan udah hampir naik, kemudian dia ingat langsung duduk. Kalau ini sudah naik, sudah mau baca Bismillah, sudah mau baca Al-Fatihah, baru ingat, orang udah teriak Subhanallah, 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 semua teriak. Yang perempuan cuma suruh begini aja malah tepuk-tepuk begini-begini ya. Ramai ini nonton sepak bola barangnya apa ya. Imamnya jadi bingung kan. Akhirnya ingat dia, oh iya mungkin saya lupa salahnya. Wah iya saya ingat, untung belum baca Al-Fatihah. Lalu kemudian dia langsung turun, ya. Kemudian dia melakukan tahiyat yang pertama tadi. Setelah tahiyat baru dia nanti bangkit lagi. Jadi di sini tidak ada sujud sahwi juga, tidak ada, ya, begitu. Baik, kemudian kasus yang ketiga, posisinya jika ia meninggalkan wajib sholat, ia mengingatnya setelah beranjak dari tempatnya, dan setelah sampai pada rukun sesudahnya, maka ia tidak perlu kembali melakukan wajib sholat tadi. Misal, sama kasusnya tadi, naik ke atas, ya, belum ada yang ngasih kado apa-apa, imam dah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dia udah mengucapkan makmum dah Subhanallah, Subhanallah, dia udah Bismillah, udah Alhamdulillah, Al-Fatihah udah masuk, sudah nggak usah duduk, lanjutkan, dilanjutkan saja, ya.
Urusannya nanti kalau sudah seperti itu, maka dia nanti sujud sahwi sebelum salam. Gitu. Ini yang wajib ya, bukan yang rukun ya. Berbeda kalau rukun. Jadi seperti itu, nggak usah duduk karena kita sudah masuk ke rukun berikutnya, yaitu apa? Al-Fatihah. Seperti itu. Ya. Baik, nah itu ya, itu 3 solusi ketika kita meninggalkan wajib sholat. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah meninggalkan sunnah sholat. Nah, dalam hal ini tidak perlu ya, kalau yang sunnah sholat itu perkara yang tidak mengapa jika tidak ditinggalkan. Makanya diantaranya terkadang saya heran ya, terlepas dari hukum kunut subuh, ya kan, ada sebagian yang melaksanakan kunut, sebagian yang tidak melaksanakan. Cuman perlu kita perjelas terlebih dahulu ya, hukum tentang kunut subuh ya, bagi yang melaksanakan. Kalau mereka anggap bahwa kunut subuh ini sunnah, maka andaikan pun ditinggalkan nggak perlu sujud sahwi, ya kan? Karena sunnah tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena mazhab Syafi'iyah sendiri ketika ditanya tentang kunut subuh, maka dia katakan kan kunut subuh ini kan doa, ya kan? Boleh dong diamalkan, ya silahkan, kan begitu. Artinya bukan rukun dan bukan juga wajibnya sholat. Sehingga kalau seandainya dia bukan rukun dan bukan wajibnya sholat, sifatnya hanya sunnah, maka ketika mungkin ada imam yang dia mungkin lupa nggak kunut, ataupun mungkin sengaja nggak kunut karena memang beda pandangan, maka bagi makmum nggak perlu kemudian dia sujud sahwi sendiri, apalagi posisi dia sebagai makmum bukan sebagai imam. Jadi seperti itu ya. Terlepas dari hukum kunut subuh ini apakah sunnah ataupun tidak sunnah kan, kita berbicara bagi yang mengamalkannya. Kalau yang mengamalkannya, maka tegaskan dulu menurut yang mengamalkan itu, apakah hukum kunut subuh, apakah bagian dari rukun atau bagian dari wajibnya sholat, atau bagian dari sunnahnya sholat. Andaikan rukun harusnya dikerjakan semua, tidak hanya pas subuh. Andaikan wajib pun harusnya dikerjakan semua. Masa wajib kok dari wajib sholat subuh dan sholat-sholat yang lain dibedakan? Gak mungkin dong. Berarti kemungkinannya ya kemungkinan ketiga dia sunnah. Nah kalau dia sunnah, ya bagi yang berpandangan yang mengamalkan ya, kalau sunnah berarti andaikan tidak kunut ya tidak perlu sujud sahwi. Jadi seperti itu. Dan gak usah diteriaki subhanallah kalau tidak ada kunutnya begitu ya. Nah itu solusinya seperti itu ya, seperti itu. Saya tidak mengatakan Anda nggak harus kunut, ya silahkan bagi yang punya pandangan kunut kan. Cuman harus ditegaskan dulu itu kunut itu hukumnya apa, rukun, wajib ataupun sunnah. Seperti itu. Kalau rukun harusnya ada semua sholat, kalau wajib juga harusnya ada di semua sholat. Nah kalau sunnah ya berarti bisa dong ditinggalkan dan bisa dikerjakan menurut pandangan mereka yang kunut subuh begitu ya. Tuyim. Kalau ditanya, wah Ustadz Sani anti kunut nih, saya nggak ngerjakan kunut begitu. Kalau saya anti kunut, ya saya bukan anti kunut, tapi saya nggak mengerjakannya. Ya, jadi begitu. Silakan bagi yang mengerjakan punya pandangan dan punya dalil yang kuat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu rincian ketiga tentang meninggalkan sunnah sholat. Baik. Kemudian yang kedua, tadi kan pengurangan. Sekarang karena adanya penambahan. Nah, ya. Karena adanya penambahan. Baik. Jika seseorang lupa sehingga menambah 1 rakaat atau lebih, lalu ia mengingatnya di tengah-tengah tambahan rakaat tadi, hendaklah ia langsung duduk lalu tasyahud akhir kemudian salam.
kemudian setelah itu ia melakukan sujud sahwi sesudah salam. Misal ya, dia sholat maghrib, dia sholat misalnya sholat maghrib lah, atau sholat isya misalnya. Padahal dia di rakaat itu sudah rakaat yang keempat terakhir ya. Tapi dia berdiri ya. Dia berdiri. Nah kemudian di tengah-tengah rakaat ini dia ingat ya. Tentunya ini kasusnya mungkin dalam keadaan sendiri ya, baru ingat ya. Nah kalau dia ingat di tengah-tengah dia sedang berada di rakaat kelima itu, maka dia langsung duduk kembali dan dia tahiyat terakhir. Setelah itu salam, kemudian melakukan sujud sahwi setelah salam ya. Jadi kasusnya dia menambah rakaat yang kelima, lupa di tengah-tengah rakaat kelima ingat, kemudian dia diharuskan untuk duduk kembali ya. Jangan diteruskan rakaat kelimanya, tapi langsung duduk tasyahud akhir, kemudian salam, dia sujud sahwi 2 kali, kemudian dia salam ya, melakukan sujud sahwi sesudah salam ya. Jadi begitu. Jadi dia tidak salam yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ia ingat adanya tambahan rakaat setelah selesai salam, nah itu ya, maka ia sujud ketika ia ingat, kemudian ia salam. Nah setelah selesai salam, kemudian dia ingat tuh, oh iya saya tadi kelebihan. Nah saat itu ketika dia ingat, kemudian dia sujud, lalu kemudian dia salam. Begitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga ya, keadaan yang ketiga tadi, yang kedua karena adanya penambahan, yang ketiga karena adanya keraguan-raguan. Kasus yang pertama adalah jika ia ragu-ragu, misal ragu telah salat 3 atau 4 rakaat, kemudian ia mengingat dan bisa menguatkan di antara keraguan-raguan tadi, maka ia pilih yang ia anggap yakin, misal 3 rakaat aja deh. Nah kemudian nantinya akan melakukan sujud sahwi sesudah salam. Jadi dia sujud sahwinya sesudah salam kalau dia ragu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jika ia ragu, semisal ragu telah salat 3 atau 4 rakaat, dan saat itu ia tidak bisa menguatkan di antara keraguan tadi. Nah, kalau yang pertama dia kuatkan, maka sujudnya setelah salam kan. Nah kalau dia tidak bisa menguatkan, maka dia yakini aja yang paling sedikit. Yakini yang paling sedikit. Misal saya sholat 3 apa 4 ya, ya berarti yakini yang 3. Pokoknya pilih yang paling sedikit ya. Jangan pilih yang paling banyak, yang paling sedikit, lalu kemudian dia sujud sebelum salam. Kalau yang pertama dia sudah yakin, dia ingat, yakin, ingat, enggak yakin, enggak yakin, enggak. Yang pertama tadi sudah, saya harus yakin ya, harus dia kuatkan, oh saya udah 4 nih, ataupun saya udah 3 nih. Jadi udah yakin tuh. Maka tetap di awalnya dia sudah ragu, maka dia harus sujud, tapi sujudnya setelah salam. Tapi kalau ragu dan dia tidak bisa memastikan, maka sudah ambil yang paling sedikit, lalu kemudian dia sujud sebelum salam. Nah itulah beberapa kasus-kasus terkait dengan masalah sujud sahwi. Tayyib ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang perlu diperhatikan, seseorang tidak perlu memperhatikan keraguan-raguan dalam ibadah pada 3 keadaan. Contoh pertama, jika hanya sekedar was-was, kalau was-was doang nggak usah diperhatikan. Ya, itu pertama. Kedua, jika seseorang melakukan suatu ibadah selalu dilingkupi keraguan-raguan, maka keraguan-raguannya tidak perlu ia perhatikan. Yang ketiga, jika keraguan-raguannya setelah selesai ibadah, maka tidak perlu diperhatikan selama itu bukan sesuatu yang yakin. Kalau ragu, makanya Nabi SAW bersabda, "Tamma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan perkara yang yang bikin kamu ragu kepada perkara yang meyakinkan bagi dirimu. Jadi seperti itu, ya. Baik, itulah beberapa kasus-kasus terkait dengan
dengan sujud sahwi. Ya, ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam, begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apakah ada takbiratul ihram sebelum sujud sahwi? Sujud sahwi sesudah salam misalnya tidak perlu lagi diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pembuka. Misal orang sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia mau sujud sahwi enggak perlu Allahu akbar, Allahu akbar baru sujud, tidak. Jadi langsung saja sujud Allahu akbar, duduk Allahu akbar, sujud lagi Allahu akbar, duduk lagi Allahu akbar, selesai. Enggak perlu takbir pembuka lagi. Ya. Jadi begitu, ya. Jadi tidak usah takbir pembuka. Baik. Yang berikutnya, apakah perlu tasyahud lagi? Kalau sujudnya itu sesudah salam, ya nggak perlu. Kan misalnya sudah salam nih, kemudian sujud kan, sujudnya sudah salam 2 kali, kemudian at-tahiyatulillah, nggak usah. Ya. Sudah selesai, ya, begitu aja. Kemudian bagaimana doa ketika sujud sahwi? Adakah doa yang dianjurkan? Sebagian ulama ada yang menganjurkan, diantaranya adalah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, doanya adalah Subhana man la yanam wa la yashu. Ya. Subhana man la yanam wa la yashu. Ini doa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Namun zikir sujud sahwi ini cuma anjuran saja dari sebagian ulama, tidak didukung dalil, nggak ada dalilnya. Ya. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan bahwa perkataan beliau, ya, kata Ibnu Hajar ketika mendengar, ya, jadi sami'tu ba'dala imma yahki annahu yastahibu an yaqula fihi ma subhana man la yanam wa la yashu. Kata Ibnu Hajar, aku mendengar sebagian dari para ulama, ya, itu menceritakan tentang dianjurkannya membaca ini Subhana man la yanam wa la yashu. Ya. Tapi beliau mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan, qultu lam ajid lahu aslan. Aku tidak mendapat asalnya sama sekali. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Sehingga yang tepat mengenai bacaan ketika sujud sahwi adalah seperti bacaan sujud biasa ketika kita sholat. Bacaannya Subhana rabbiyal a'la ataupun Subhana rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Nah, itu saja, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, ya. Kemudian yang selanjutnya kita bahas adalah jika lupa melakukan sujud sahwi. Nah, apakah sholatnya mesti diulang? Nah, ini, ya. Mengenai masalah ini kita dapat membagi menjadi 2 keadaan. Kalau dia lupa sujud sahwi. Keadaan pertama adalah jika sujud sahwi yang ditinggalkan sudah lama waktunya, tapi wudunya belum batal. Contoh, ya, seperti kasusnya Nabi tadi, sholat 3 rakaat. Masuk rumah sudah agak lama tuh, ya. Tapi wudunya belum batal, makanya ketika ada Khirbaq tadi datang ke rumah Nabi, masuk tuh si Khirbaq tuh, tanya, ya Rasulullah, tadi Anda sholat cuma 3 rakaat itu. Nah, akhirnya Nabi ingat tuh. Nah, saat itu maka beliau langsung sujud, ya, itu tidak mengapa. Jadi begitu. Ya. Baik, kemudian, keadaan yang kedua, jika sujud sahwinya ditinggalkan dan wudunya batal. Nah, untuk keadaan kedua ini berarti sholatnya batal. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, karena sekali lagi kalau kita kembali kepada hukum asal sujud sahwi, bahwa sujud sahwi ini hukumnya apa? Wajib. Ya. Sehingga jika ditinggalkan, maka sholatnya pun menjadi batal. Karena kalau kita lihat tadi yang ditinggalkan adalah rukun, ya. Yang ditinggalkan kebanyakan adalah rukun, bukan sunnah.
Jadi begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada nggak sujud sahwi ketika sholat sunnah? Baik, sujud sahwi ini ketika sholat sunnah sama halnya dengan sholat wajib, sama-sama disyariatkan ya. Karena dalam hadis sujud sahwi ini menyebutkan umumnya sholat, tidak membatasi pada sholat sunnah. Jadi sama, kalau kita lupa sholat sunnah zuhur misalnya 2 rakaat apa tadi udah 3 rakaat ya, ataupun 2 rakaat apa 1 rakaat ya, ada kan sujud sahwi. Jadi begitu ya. Baik. Kemudian yang kita bahas berikutnya ya adalah sujud sahwi dalam sholat berjamaah. Baik, yang pertama, jika imam lupa dalam sholat, disyariatkan bagi makmum untuk mengingatkannya, baik dengan tasbih bagi kaum laki-laki ataupun tepuk tangan bagi kaum wanita. Ini pandangan jumhur ulama, jelas ya. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan imam ketika mendapat peringatan dari makmum? Pertama, imam harus menyambut peringatan makmum dan mengikuti mereka jika imam masih meragukan dugaannya ya. Kemudian yang kedua, jika jumlah makmum banyak, imam harus mengambil peringatan dari makmum ya. Saya pernah jadi imam yang mengucapkan subhanallah itu cuma 1. Subhanallah, di belakang saya lagi. Yang lain gak ada yang mengucapkan subhanallah, tapi saya yakin saya gak salah. Ya sudah, saya teruskan. Kemudian ketika salam, yang belakang tadi kayaknya kelebihan Ustaz. Yang lain kelebihan enggak? Enggak kelebihan. Semua sepakat yang lain enggak, cuma dia aja kelebihan. Nanti dia ngantuk kalinya. Jadi kalau cuma 1 aja enggak perlu dihiraukan. Ya. Kalau kita mantep ya, kecuali kalau kitanya ragu, lah itu beda lagi. Ya. Tapi kalau kita mantep ya kita mantapkan saja. Yang ngeri begini, kita diperingatkan 1 orang, ya, kemudian kita jadi blank ragu. Akhirnya kita ganti posisi, yang lain subhanallah semua. Ya kan? Justru posisi kita yang kedua ini yang salah begitu. Bisa terjadi, bisa saja terjadi. Ya. Makanya perkara yang sangat yang sangat menyedihkan itu ya itulah ketika kita lupa dalam sholat kita. Itu sangat ya bagaimana ya, sangat menyedihkan sekali. Sholat saja bisa sampai lupa. Memang manusia ya, tapi kalau lupa terus ya itu sudah perlu diruqyah Pak. Ya, jinnya berarti. Kemudian yang ketiga, apakah makmum harus ikut sujud sahwi meskipun tidak lupa? Kan tentunya kan makmum nggak lupa, yang lupa imam, makmum yang ingatkan. Ya. Nah dalam hal ini pendapat yang paling kuat adalah bahwa makmum harus ikut sujud sahwi. Kenapa? Karena dia harus mengikuti imam. Begitu, ya. Baik. Ya. Kemudian pembahasan yang terakhir, jika imam salah dalam sholat dan bangkit ke rakaat kelima, nah, bagaimana keadaan makmum? Ikut bangkit padahal makmum sudah menyebutkan subhanallah ya saat itu ya. Nah, apakah makmum bangkit juga atau bagaimana? Nah, di sini banyak nih yang disebutkan beberapa fatwa para ulama. Di antaranya adalah pertama, pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, ada imam yang bangkit ke rakaat kelima. Lalu makmum mengingatkannya dengan bertasbih, tapi imam tidak merespon peringatan makmum. Dia meyakini bahwa dia tidak lupa. Tapi makmum yang banyak ini meyakini bahwa ini imam lupa, kebanyakan rakaatnya. Maka kasus yang seperti ini, apakah makmum harus ikut berdiri bersama imam ataukah tidak? Maka jawaban Ibnu Taimiyah, in qamu ma'ahu jahilina lam tubtilu sholatuhum. Jika makmum ikut berdiri ke rakaat kelima bersama imam karena tidak tahu, maka sholatnya tidak batal. Ya, tidak batal karena memang tidak tahu. Lakin ma'al ilmi la yanbaghi lahum an yutabi'u.
Tapi kalau makmum itu tahu, maka makmum nggak boleh mengikutinya. Bal yantadhirunahu hatta yusallima bihim. Dia duduk saja sampai imam itu menyelesaikan rakaat dia yang lupa tuh. Dia imam kemudian menyelesaikan rakaatnya, duduk salam, kemudian salam bersama imam. Atau si makmum salam sendiri-sendiri juga tidak mengapa. Ya. Cuman walintidharu ahsan, kata Ibnu Taimiyah, bahwa menunggu imam itu sampai benar-benar selesai tahiyatnya, maka itu lebih baik. Jadi salamnya bersama imam. Jadi makmum semua duduk. Ya, duduk nungguin sampai imam selesai. Karena sudah diperingatkan tapi imam nggak mau duduk begitu. Nah, itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian fatwa dari Lajnah Daimah lil Ifta tentang kasus imam lupa menambah jumlah rakaat. Wa amal ma'mumul ladzi tayaqqana annal imam zada rakaat. Kalau makmum itu dia yakin bahwa imam itu sudah menambah rakaatnya, maka fala yajuzu lahu an yutabi'ahu 'alaiha. Baik, ya. Jadi makmum tidak boleh ikut, ya. Wa idza tabahu 'aliman biziyadah wa 'aliman bi annahu la yajuzul mutaba'ah batalat salatu. Kalau dia tahu tapi dia ngikutin, maka salatnya batal. Wa man lam ya'lam annaha za'idah fa innahu yutabi'u wa kadzalika man la ya'lamul hukm. Nah, kalau dia tidak tahu dan dia tidak tahu hukum, maka salatnya tidak mengapa. Jadi begitu, ya. Nah, inilah penyelesaian yang disebutkan oleh para ulama kontemporer jika terjadi kasus demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Selesailah pembahasan kita terkait sujud sahwi ataupun sujud yang terakhir. Baik. Jadi pembahasan kita berikutnya adalah tentang salat dalam perjalanan safar Jumat. Kita pending dulu, kemudian kita akan bahas tentang fikih kurban. Tetap ngambil dari buku saya fikih sunnah terkait fikih kurban dan Idul Adha. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup. Nah, Saya pernah kalau berjamaah, imamnya lupa tasawuf awal. Nah, sudah diperingatkan tapi terus belajar masuk dia. Apa mau ini harus diketahui? Karena imam nggak melakukan sujud melakukan sujud sendiri apa gimana? Baik, kalau imam tidak sujud sahwi, maka kita tidak perlu sujud sahwi. Karena kesalahan makmum saat itu ditanggung sama imam. Begitu, ya. Ketika makmum sudah memperingatkan tentang tadi tahiyat pertama, ya. Dan tahiyat pertama itu kan sifatnya hanya wajib, bukan rukun. Jadi kalau wajib itu tidak membatalkan sholat, ya, tapi mengurangi pahala sholat tentunya, ya. Nah, sehingga makmum boleh mengikuti. Lalu kemudian setelah itu ketika imam tidak sujud sahwi, ya makmum nggak perlu sujud sahwi. Ya. Lalu kemudian lah bagaimana keadaan sholatnya makmum ketika itu? Ya sudah, karena makmum itu mengikuti imam, ya, yang menanggung dosanya adalah imam. Itulah enaknya jadi makmum, Pak, ya kan? Kita tinggal mengikuti imam. Kalau imam salah, ya makmum nggak nanggung kesalahan imam. Dan kalau makmumnya salah, ikut salah itu, ya yang nanggung dosanya adalah imam, begitu, Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Saya masih bingung, Ustaz, membedakan sujud sawi sebelum salam sama sesudah salam itu bedanya gimana? Baik. Sujud sawi sebelum salam dan sesudah salam. Sebenarnya kalau kita gabungkan, ya, secara umum, Pak. Kalau kita gabungkan secara umum, maka silahkan boleh, mau sebelum salam nggak mengapa, mau sesudah salam juga nggak mengapa. Bagi kasus yang lupa ketika masih dalam salat dan masih bisa diperingatkan.
Nah, kalau yang sudah selesai dari sholat ya tentunya berarti sesudah salam, begitu saja. Jadi lebih simpelnya kita seperti itu. Kalau yang lupa-lupa kemudian dia baru ingat ketika masih dalam sholat, ya sujud sebelum salam tidak mengapa. Semua kasus itu sujud sebelum salam tidak apa-apa. Nah, kalau bagi yang ingatnya itu setelah salam, ya tentunya berarti kan sujudnya setelah salam. Sudah begitu aja. Karena kan kalau tadi kan agak kita bingung mengingatnya kan seperti yang ragu tadi, ya kan? Pertama yang dalam keadaan ragu. Itu kan ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Ya, jadi intinya begini, saat kita belum selesai sholatnya ya berarti kita sujudnya sebelum salam gitu aja. Itu. Tapi kalau sudah selesai sholatnya kayak tadi, sholat 2 rakaat berarti kan sudah selesai sholatnya. Nambah lagi 2 rakaat berarti setelah salam sujudnya. Seperti itu. Allah Akbar. Cukup? Silakan. Salam. Kalau misalkan kita kan baru tahu itu punya sujud sawi. Nah, sholat sebelumnya kan ada keraguan gitu. Ya, sujud sawi kan wajib. Nah, itu apakah sholat kita itu jadi sia-sia itu? Iya. Tadi seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dengan Lajnah Daimah, kemudian juga Syekh bin Baz juga mengatakan bahwa jika seandainya pengetahuan kita tentang sujud sahwi itu belum sampai, ya maka itu tidak mengapa. Jadi begitu, ya, tidak mengapa. Termasuk ketika pas waktu kejadiannya itu, ya, inqom mujahilin, kalau dia berdiri memang nggak tahu kurang dan la ya'lamul hukum, tidak mengetahui hukumnya kata Lajnah Daimah tadi, ya maka tidak mengapa. Ya berarti sama dengan kasus yang sudah pernah terjadi pada kita sebelumnya. Nah, kita tinggalkan saat itu. Nah, sekarang baru tahu hukumnya maka tidak mengapa. Begitu. Cukup? Kita cukupkan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.